Lalu Nadia. Ya ampun, jam berapa ini? Dia kok belum pulang? Kemana dia? Apa dia kenapa-napa? Sayang, kamu ada nomor telepon kakak Nadia nggak? Oh, aku ada. Tunggu ya. Kamu harus memanggil ibu kamu untuk datang ke sini. Saya nggak punya ibu, Pak. Ibu saya baru meninggal. Pantas saja kelakuan kamu liar. Karena kamu tidak ada yang memperhatikan. Nah, ini. Siapa nih yang nelfon? Sini, saya. Sini. Ih. Halo. Ibu orang tuanya Nadia. Ada apa ya? Saya ibunya. Bagus. Sekarang secepatnya ibu ke sini. Fantasi Garden Cafe. Menyelesaikan masalah anak saya sama anak ibu. Yaudah kalau gitu saya ke sana ya. Ada apa, Mah? Saya mau pergi dulu ya. Mama ada urusan. Sebentar ya. Sekarang kita tunggu orang tua kamu. Nyokapnya kan baru meninggal. Apa jangan-jangan bokapnya nikah lagi? Cepet banget ya? Apa dia nggak tahan lama-lama sendirian? Diem lo. Awas dong ngomong macem-macem lagi. Dih, amit-amit gue pengen nyebut kayak dia. Lagian mau apa sih dia nelfon-nelfon? Hah? Itu kan? Bukan, Zah itu ibu tiri lo. Enggak, dia bukan ibu tiri gue, kan gue udah bilang. Nadia. Mau kemana kamu? Gak usah sok perhatian deh. Basi. Ibu datang ke sini buat bantu kamu ya. Kamu bikin masalah apa? Aku gak butuh ibu. Ibu bukan ibu aku, tahu nggak? Suka atau tidak suka, sekarang ibu udah jadi istrinya papa kamu. Ibu udah menikah sama papa kamu. Dan papa kamu minta ibu untuk selalu jagain dan ngawasin kamu terus. Masalah kamu sekarang udah jadi masalah ibu. Karena ibu adalah orang tua kamu sekarang. Pokoknya ibu harus tanggung jawab atas perbuatan anak ibu. Lihat anak saya. Kalau nggak saya laporkan ke polisi, biar ibu tahu. Kalau ibu pengen laporin polisi nggak apa-apa. Tapi kita harus cari buktinya dulu. Oke? Pak, di sini ada CCTV kan? Ada, Bu? Karena ada CCTV, jadi kita bisa cari tahu dulu. Siapa yang mulai dulu? Ngapain lo? Nujuk-nujuk gue? Lo lagi pakai ngotot-ngotot segala. Emang apa masalah sama lo? Hah? Lo cari gara-gara sama gue? Lo yang cari gara-gara sama gue. Lo yang ngomongin gue duluan. Jadi kamu yang mulai dulu. Lihat kan? Saya emang gak salah. Jadi gimana, Bu? Kasus ini mau dibawa ke kantor polisi lagi? Oke. Saya tidak akan laporkan ibu ke polisi. Dan Anda berdua harus membayar semua kerusakan yang ada di kafe saya. Baik, Pak. Nanti saya akan kasih nomor saya. Nanti Bapak kasih tahu aja kerugiannya berapa biayanya. Ya udah kalau gitu kami permisi dulu ya, Pak. Yuk. Kalian mau kemana? Udah deh, mendingan lo ikutin ibu tiri lo aja. Gue takut. Jadi yuk cabut. Jangan tinggalin gue. Nadia, mau kemana kamu? Apaan sih, bukan urusan ibu. Sial,
Pasti mereka takut main sama gue karena tahu gue anak tirinya bukan Sa. Sebentar lagi satu sekolah akan gosipin gue. Ibu ngapain masuk? Ya bukan mau ikut pulang. Apaan sih? Sekarang dia bukan cuma ngerebut posisi mama, dia juga bener-bener menghancurkan hidup gue. Pak, tunggu Pak. Oh, siap. Baik. Pak, jangan ngebut-ngebut, Pak, saya bilang. Nadia, berhenti. Mau pikir lo bisa nyeramain gue, hah? Nadia, tunggu dulu, kita harus bicara. Ini terakhir kalinya ya kamu sikapnya seperti ini. Udah deh, nggak usah ceramah. Terserah aku dong, aku pengen ngapain. Kamu itu bukan ibu aku. Aku nggak lahir dari rahim kamu. Jadi kalau misalnya aku ngebantah kamu, aku nggak bakal jadi anak durhaka. Nadia! 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 Nadia, buka pintunya, Nadia! Jangan sampai gue kurangin uang jajan kamu ya. Nadia! Aku nggak peduli, udah sana pergi. Kok pada nggak ngangkat sih? Ini semua gara-gara bukan Sa. Pasti temen gue pada malas temenan sama gue gara-gara gue anak guru. Kasihan Mama, kelihatannya Mama sedih banget. Aku harus bikin Mama bahagia lagi. Ma? Ya sayang. Mama bisa nggak bantuin aku? Tadi aku disuruh bikin lukisan, tapi aku nggak tahu lukis apa. Ya udah sayang, mau bantu ya? Dasar perempuan banget salah. Dia harus bayar semua ini. Gue bersumpah, dia pasti bakal nyesel karena udah masuk ke keluarga gue. Sayang, ini kamu warnain dulu, dibangun. Terus nanti kamu langsung tempelin ke karton. Nih coba, mau coba ya. Kak, sini lihat. Apa? Tuh. Sumpah tuh orang licik banget sih. Bisa-bisanya dia ambil hatinya Kirana yang masih lugu. Besar yang sihir. Mungkin banget sih. Kita nggak bisa diem aja, Kak. Kita harus buat Kirana jauh dari ibu itu. Nadia, jangan. Kamu di sini aja. Tapi Oma, kita harus jauhin Kiran dari orang jahat. Kirana itu mengira Kansa itu reinkarnasi dari mama kalian. Jadi semakin kalian memaksa untuk dia menjauhinya, dia akan tambah dekat. Jadi sudahlah, biarin aja dulu. Oma, nggak bisa gitu dong. Enak banget dia terus-terusan nyuci otaknya Kirana. Kamu semua tidak usah khawatir. Tenang aja, ada Oma. Nanti Oma yang menanganinya. Gimana Bu? Saya diterima? Mama, itu siapa? Kirana sayang, kamu kenalin dulu ini Mbak Sari. Nanti yang akan mengasuh Kirana ini.
Kirana, sekarang kalau ada butuh apa-apa, kasih tahu Mbak ya. Enggak. Kirana nggak mau ada pengasuh. Kan sekarang udah ada mama. Jadi mama aja yang ngurusin aku. Kirana, mama kamu tuh sibuk. Pasti dia tidak ada waktu buat kamu. Iya kan, Kansa? Pasti kamu sibuk kan? Tapi saya bisa kok Bu bagi waktunya. Saya bisa sebagai seorang ibu, istri, dan juga sebagai guru. Maaf ya Mbak, tapi aku sama mama aja. Ayo Mah. Dia pasti udah ngajarin Kirana untuk ngomong kayak gitu. Dasar wanita licik. Bagus, Mama udah minum obat tidur ya. Dia nggak bakal bangun sampai nanti pagi. Aman nih, kayaknya nggak ada yang lihat. Di sini nyimpen duitnya. Dani, kamu lagi ngapain? Aku cuma mau ambil hak aku aja. Dani. Dani, kemarin uang itu Dani. Kalau aku nggak mau kenapa? Ibu mau lapor ke papa? Sekarang nggak usah ngalangin aku. Dani mau kemana kamu? Ibu nggak perlu tahu, Bu. Karena ibu bukan mamaku. Dani, astagfirullahaladzim. Dani buka pintu. Dani buka pintunya, jangan sampai ibu laporin ke papa kamu ya. Dani! Pak! Ya Bu, ada apa? Tolong ikutin Dani, Pak. Ya Bu, ayo Bu, masuk Bu. Girls, gue on the way ke Butterfly ya. Ya Allah, Dani mau kemana sih? Pak, emang biasa ya Dani keluar malam-malam kayak gini? Memang seperti itu, Bu. Bahkan sudah pakai mobil Pak Bayu, Bu. Berani-beraninya bukan saya ngikutin gue. Dipikir dia bisa ngejar gue. Pak, cepetan, Pak. Iya. Pak, ngebut, Pak. Rasain lo. Kalau ada orang ini, jangan kasih masuk ya. Tunggu. Kamu dilarang masuk. Lah, kenapa Pak? Kamu masih di bawah umur, nggak boleh masuk klub ini. Pak, teman saya ada di dalam, masa saya nggak boleh masuk? Kamu sebaiknya nggak usah ngebantah. Kalau saya bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Atau saya akan telepon ibu kamu. Mobil kayak lo gini nggak bakal bisa menang lawan gua. Yang ada lo yang kalah. Mana ada mobil Jepang bisa ngalahin mobil Eropa.
Gua tantang lo 10 juta. Gua tantang 50 juta. Deal. Halo, Dani di mana? Ini bukan sah. Saya nggak tahu bu, Dani di mana bu? Kamu jangan bohong ya sama ibu. Dani ada di mana? Jangan sampai ibu bakal telepon orang tua kamu. Dan ibu bakal kasih tahu apa yang udah kamu lakuin sama Dani lakuin. Iya bu, tunggu bu. Iya, kita lagi di Jalan Ya Sudarso bu, kita mau balapan. Oh yaudah kalau gitu, makasih. Rasain lo. Gue bilang juga apa? Lu gak berakal bisa lawan gue. Lihat pakai mata, mobil gua jadi rusak nih. Mau lu apa? Woi, lu kalau kan terima aja sih. Gak usah nabrak-nabrak segala. Apaan sih lu? Lu udah kalah. Bayar 50 juta sekarang. Kalau gue gak mau kenapa? Hah? Lu mau ngadu sama bokap lu? Lu mau bilang mobil lu rusak karena balapan liar, iya? Woi, lu mau apa? Lu bilang apa? Lu udah nabrak mobil bokap gue. Lu gak mau bayar uang taruhan lu, ha? Terus lu mau lu apa? Kau pergi sih, Irfan! Woi! Diam lu, cepat geledah dia. Woi! Woi, lepasin gua! Woi, gua masih bisa ngelawan lu ya! Lu ngelawan lu. Coba aja kalau lu berani ya. Bakal gua temuin bokap lu. Bos, dapat bos. Dani? Dani, kamu di mana, Dani? Masya Allah, Dani! Dani! Sial, kenapa tuh orang ada di sini? Apain sih, Bu? Masih aja ikut campur dengan urusan saya, Bu. Sadar dong, Bu. Ibu bukan siapa-siapa. Pulang kamu sekarang. Ayo pulang atau ibu bakal video call papa kamu. Ayo pulang sekarang. Ayo pulang. Aku tungguin mama di sini aja deh.
sial. Hidup gue hancur gara-gara dia. Sekarang gak ada yang mau temenin gue lagi. Rese banget sih ya. Rese banget tuh orang. Kenapa lo? Tadi kan gue trek-trekan. Terus dia tiba-tiba datang tuh nenek sihir dan ngancem gue video call ke papa kalau gue gak mau pulang. Dia cerita-cerita lagi kalau lu punya masalah di kafe. Gue udah bener-bener gak tahan lagi. Sekarang kita harus mikirin caranya supaya dia cabut dari sini. Siapa sih yang nelfon malam-malam? Apa itu Mas Bayu? Halo? Saatnya beraksi. Kok nggak ada suaranya? Ini obat tidurnya Oma. Iseng banget sih. Malam-malam ada nelfon tapi pas diangkat nggak ada suaranya. Ini untuk Bibi, ini untuk Bapak. Uang ini untuk apa, Neng? Selama ini, Bibi sama Bapak kerjanya udah bagus. Jadi itu bonus untuk kalian. Oh ya, malam ini Bibi sama Bapak boleh kok pergi. Tapi Neng, ini beneran. Iya, sama saya bohongan. Ya udah sana pergi. Ya udah tuh kalau gitu mah, kebeneran ya. Bibi udah lama banget kagak pernah ke pasar malam. Ayo. Iya. Yuk, kita borong yang banyak. Iya. Iya. Makasih ya, Non. Kasih Nong. Bagus. Pembantu udah pergi. Oma tadi minum obat tidur. Jadi baru bangun pagi. Sekarang gak ada yang bisa nolongin wanita jahat itu. Kok aku pusing banget ya? Apa karena kecapean kali ya? Kasihan Kirana sampai ketiduran di situ. Nah, kalau gini kan asapnya nggak bisa keluar. Saing loh. Sekarang tuh penyihir nggak tahu kalau banyak asap di kamarnya. Gimana Kak? Beres. Bawang pintunya udah gue sumpulin pakai lampu. Jadi asapnya nggak bakal keluar.